Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 653. Tamparan. Keempat pelayan itu sangat terkejut sampai mereka tidak bisa berkata-kata. Wajah Feng juga dipenuhi keterkejutan, lalu perlahan berubah menjadi kemarahan. Baginya, seolah menjadi penghinaan jika kekuatannya diketahui oleh orang rendahan ini, apalagi latar belakangnya. Sangat membuatnya tidak senang. Ia meraung, "Jangan bicara omong kosong. Mana mungkin seorang martial emperor sepertimu pantas mengenalku?" "Ah, aku ingat sekarang." Yung Xiao menepuk pahanya dan menyela. "Itu pedang ular ungu berduri milik Chen Duantian. Apa dia memberikannya padamu? Apakah kamu anaknya?" Wajahmu memang agak mirip." Chen Feng benar-benar tercengang. Lawannya langsung mengenali pedangnya, membuatnya terkejut bukan main. Keempat pelayan cantik juga tampak terkejut. Mereka berlima kembali menatap Yung Xiao. Sosoknya berlumuran tanah dan darah. Wajahnya kotor tidak karuan. Biasanya, akan menjadi kehormatan besar bagi pria seperti itu bisa melihat mereka. Tapi saat ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. "Tuan muda, jangan tertipu oleh omong kosongnya," seru Chungkin. Tiba-tiba, di seluruh wilayah utara, hanya sedikit yang bisa menebak identitas tuan muda jika melihat Anda ditemani kami. 4 keindahan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Karena dia bisa menebak identitas tuan muda, tentu saja dia juga bisa mengenali pedang Dewa Duri Ular Ungu milik Master Sekte. Jadi begitu, Chen Feng akhirnya mengerti. Ia memandang Yung Xiao dengan jijik dan berkata, "Kamu benar-benar licik. Apa kamu pikir bisa lolos dari kematian hanya dengan bermain trik murahan seperti itu? Jangan bermimpi. Aku hanya berniat memberinya sedikit pelajaran," kata Chongqing dengan dingin. "Sekarang dia malah mencari mati. Jangan salahkan kami kalau begitu." "Qian, kamu bodoh sekali." Yung Xiao mendengus dan berkata, "Kalau Chen Duantian datang sendiri, mungkin aku akan sedikit segan. Tapi kalau hanya putranya yang datang dan ucapannya seperti itu, ditambah 2 wanita yang tidak tahu sopan santun, aku rasa tidak berlebihan kalau aku memberimu 20 tamparan. Anggap saja sebagai rasa hormat pada ayah. Kamu cari mati," bentak Chungkin. Menurutnya, belum pernah ia bertemu orang seberani ini. Sudah tahu siapa mereka, seharusnya Yung Xiao tunduk dan patuh. Tapi sebaliknya, malah bicara seenaknya. Baginya, ini sudah merupakan penghinaan besar. Tiba-tiba terdengar suara pedang terhunus. Cahaya dingin menyala terang. Kilatan putih itu terbang turun dari langit, seakan mencuci udara dan jatuh dari 9 surga. Wajah Chen Feng menunjukkan kekaguman. Ia berkomentar, "Aliran mata air mengalir ke timur. Gaya pedangmu berhasil memperlihatkan esensi dari ilmu pedang musim semi. Hasil latihanmu selama ini sangat memuaskan. Senjata mendalam tingkat 9 di bawah sana punya atribut es. Setelah kamu menangkap anak nakal itu, pedang itu akan menjadi milikmu." "Terima kasih banyak, Tuan Muda." Chungkin sangat senang mendengarnya. Ia tidak bisa menahan senyum dan menunjukkan ekspresi bahagia. Bahkan bagi mereka, senjata mendalam tingkat 9 adalah harta yang sulit dijangkau. Setelah kekuatan mereka perlahan stabil, mereka pun mulai menambahkan elemen Yuan ke dalamnya. Hati mereka dipenuhi semangat untuk mendapatkan pedang itu. 3 wanita lainnya tampak iri dan diam-diam menyesal. Mengapa mereka tidak bergerak lebih dulu dan malah membiarkan Chongqing mengambil keuntungan sebesar itu? Yung Xiao menarik napas pelan. Sebagian besar luka di tubuhnya sudah pulih. Basis kultivasinya pun meningkat pesat setelah menghadapi kesengsaraan guntur, menembus beberapa bintang sekaligus hingga mencapai tingkat Martial Emperor bintang 5. Ia kemudian mengangkat satu tangan dan menunjuk ke arah pedang. Seketika, cahaya pedang pun muncul. Pedang bintang dingin surga utara berubah menjadi kilatan pedang pelangi yang membubung ke langit. 2 cahaya dingin, seperti kilatan pedang, saling bertabrakan di udara dengan keras. Pedang bintang dingin surga utara terlihat jauh lebih kuat. Pedang Qi-nya memotong kekuatan aliran mata air, langsung membelah serangan Chungkin yang mengalir ke timur menjadi 2 bagian. Sementara itu, pedang Qi Yung Xiao terus menembus langit, menyinari 9 surga. Kegembiraan Chungkin menghilang dalam sekejap. Wajahnya memucat karena ketakutan. Untung saja kekuatannya cukup hebat, sehingga dia bisa pulih dari rasa terkejut
dan ngeri di saat jenting. Tubuh mungilnya bergerak cepat, menghindari cahaya pedang yang menghantam ke langit. Namun, hawa dingin dari pedang Kui itu membuat tubuhnya bergetar. Entah mengapa, saat dia kembali menatap ke bawah, dia mendapati mata Yung Xiao sebening bintang di malam hari. Begitu murni, hingga dia kehilangan keinginan untuk melawan. 4 orang lainnya juga tertegun. Mereka menatap cahaya pedang yang perlahan menghilang di langit dengan ekspresi tak percaya. Apakah ini kekuatan yang bisa dimiliki oleh seorang martial emperor yang lemah? Pah! 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 Di saat semua orang masih terpaku dan belum bisa bereaksi, suara tamparan terdengar jelas di udara, bahkan lebih mengejutkan daripada petir. Keempat wanita itu langsung terpana. Chen Feng tidak sempat menghindar dan menerima 3 tamparan keras dari Yung Xiao, membuatnya terdorong mundur. Langit seketika menjadi hening. Chen Feng dan keempat wanita itu benar-benar tercengang. Rasanya seperti semua yang mereka lihat hanyalah ilusi. Chen Feng adalah putra dari Master Sekte Pedang, seorang tuan muda yang terkenal di seluruh dunia. Tidak ada satupun orang yang berani tidak menghormatinya. Bahkan para seniman bela diri biasa akan merasa bangga jika bisa bertemu dengannya sekali saja. Bisa berbicara beberapa kata dengannya pun sudah cukup untuk diceritakan seumur hidup. Namun sekarang, orang ini, Chen Feng menutupi wajahnya yang masih terasa panas. Ia tidak bisa langsung bereaksi. Tapi saat matanya bertemu tatapan dingin dan mengejek dari Yung Xiao, dia akhirnya menyadari kenyataan. Dia, putra dari Master Sekte Pedang, tokoh terkenal di dunia, benar-benar ditampar oleh seorang pemuda kotor yang bahkan sulit untuk dipandang. Andai yang berdiri di depannya adalah seorang senior Dao bela diri atau seorang martial sovereign, mungkin dia bisa menerimanya. Tapi sekarang, orang itu justru berada di usia yang sama dengannya. Ah, mati, 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 mati. Amarahnya memuncak dan menggema di langit. Chen Feng merasa belum pernah semarah ini seumur hidup. Semua kemarahan yang pernah ia rasakan sebelumnya tidak sebanding dengan apa yang ia rasakan sekarang. Rasanya seolah tubuhnya terbakar oleh amarah itu. 4 wanita di sekitarnya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berdiri di langit dalam keadaan linglung. Tubuh mereka gemetar, tak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Seolah-olah merobek tubuh Yung Xiao menjadi ribuan bagian pun tidak akan cukup untuk menebus dosa yang telah dilakukan. Mati. Chen Feng menarik napas dalam-dalam, lalu melontarkan satu kata penuh kebencian. Auranya langsung melonjak ke puncaknya. Dengan kemarahan yang membara, dia mengangkat tangan dan menunjuk. Cincin giok di jari telunjuknya bersinar, lalu melepaskan segelnya. Kekuatan luar biasa tersebar, seakan menyedot semua ki spiritual di sekitarnya dalam radius ribuan mil. Tekanan spiritual berwarna hijau mulai menyebar luas di udara dan terus menekan ke bawah. Seluruh langit berubah menjadi dunia milik jari itu. Semua makhluk hidup tampak kecil dan tak berarti di dalamnya. Namun Yung Xiao hanya menatap semuanya dengan tenang. Tidak ada sedikit pun keterkejutan di matanya. Dengan kedua, tangan membuat gerakan mantra pedang. Ia mengarahkan pedang bintang dingin surga utara untuk menggambar beberapa kelopak pedang di udara. 9 bunga teratai pun muncul, membentuk satu bunga besar yang melayang di langit. Pedangnya berdiri terbalik di hadapan Yung Xiao. Sementara cahaya berbentuk berlian 3 dimensi menyebar luas, menghapus kekuatan jari yang mengelilinginya. Bunga mimpi pedang song 9 teratai. Yung Xiao menendang ringan dengan kaki kanannya. Aliran energi menghantam ujung pedang, menimbulkan suara dering tajam. Lalu dia mendorong tangan kanannya yang menggenggam gagang pedang ke depan. Sosoknya menyatu dengan momentum pedangnya, memotong langit yang dipenuhi kekuatan melonjak. Pedang itu menghancurkan permukaan hanya dengan satu titik, seperti sutra hijau yang tiba-tiba terbelah. Mata Chen Feng menyipit. Meski belum banyak pengalaman bertarung, dia tahu Yung Xiao bukan orang biasa. Terlebih lagi, artefak mistik tingkat 9 ada di tangannya. Mungkin saja dia benar-benar pemilik senjata itu. Saat mengingat kekuatan petir barusan, hatinya perlahan menjadi berat. Namun, Chen Feng bukan tipe orang yang mudah terkejut hanya karena sebuah dugaan. Dia mengubah segel tangannya dan membentuk formasi dengan tangan kiri.
3 cetakan tangan berwarna berbeda muncul dari telapak tangannya. Ujung dan pangkal cetakan itu menyatu, membentuk wujud seperti kepala binatang buas. Sosok itu meraung dan menerjang keluar. Lagu pedang Yung Xiao memotong cahaya jari itu, tapi langsung ditekan oleh kepala binatang yang membuka mulut lebar-lebar dan mencoba menelannya. Tekanan dari kepala monster itu begitu dahsyat hingga hampir menghancurkan kerangkanya. Peredaran ki vitalnya juga ikut terbelenggu. Ini ternyata segel naga lilin. Yung Xiao tampak terkejut. Sepertinya kamu bukan sekadar vas bunga dengan dasar kultivasi. Konon, untuk bisa mengolah teknik ini, seseorang harus memurnikan tubuh dan membentuk ulang tulangnya. Hanya setelah darah naga obor disuntikkan ke dalam tubuh, barulah perjalanan kultivasi bisa dimulai. Perjalanannya tidak mudah, tapi dari langkahmu ini, sepertinya kamu sudah cukup matang. Kurasa kamu pasti telah melalui banyak penderitaan. Pedangnya yang semula menyerang, kini beralih ke mode bertahan. Cahaya pedang yang tajam ditarik kembali. Teratai hijau berkelip di seluruh tubuhnya. Setiap kali pedangnya ditebaskan, serangan kepala binatang itu berhasil diblokir. Walau berada dalam posisi kurang menguntungkan, Yung Xiao tidak terlihat kewalahan sedikit pun. Ia tetap tenang. Meskipun kata-kata Yung Xiao terdengar seperti pujian, bagi Chen Feng itu terasa seperti ejekan. Terlebih saat mengingat 3 tamparan sebelumnya, amarahnya makin membara. Namun, segel naga lilin miliknya adalah teknik kultivasi yang sangat kuat. Meski berada di atas angin, dia tetap tidak bisa menekan lawannya. Hal ini membuatnya sangat frustrasi hingga dia mengeluarkan teriakan marah. Apa? Kamu tidak senang karena aku memujimu. Segel naga lilin ini memang kuat, cibir Yung Xiao, tapi kamu masih terlalu muda untuk bisa menjatuhkanku. Dia langsung mengubah serangannya. Pedangnya bergerak lebih cepat, menusukkan ratusan sinar ke udara. Sosoknya berubah menjadi lusinan bayangan sekaligus, dan setiap cahaya pedang menghantam bagian berbeda dari kepala naga obor hampir bersamaan. Entah mengapa, kepala binatang itu tampak hidup, bahkan terlihat kesakitan saat akhirnya mundur. Melihat kesempatan, Yung Xiao segera melompat mundur sejauh puluhan meter. Ia berdiri di udara, menatap lawannya sambil berkata dengan senyum dingin, "Duri ular ungu di pinggangmu itu bukan cuma hiasan, bukan?" Wajah Chen Feng terlihat semakin buruk, seolah-olah dia dipaksa menerima kenyataan yang pahit. Pemuda yang tampak kotor dan sederhana ini ternyata layak menjadi lawan yang harus dia hadapi dengan sepenuh tenaga. Hal itu membuatnya sangat tidak nyaman. Bukan hanya statusnya yang terasa runtuh, tapi rasa superioritas dalam hal kultivasi pun ikut hancur. Seperti yang kamu inginkan, akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Semua emosi negatifnya perlahan lenyap. Saat itu juga, dia kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Putra pemimpin sekte pedang, tuan muda yang terkenal di seluruh dunia. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.